Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam Bogor Barat. Jumpa lagi bersama saya Ali Iskandar alias Api Oscar dalam channel Barometer Bogor Podcast. Alhamdulillah pada malam hari ini saya kedatangan tamu yaitu Eyang Sangwan. Siapakah Eyang Sangwan itu? Ini. Selamat malam, Eyang Sangwan. Selamat malam. Ini nggak ada kata lain ini bahasa Eyang Sangwan itu. Sementara yang lain itu bahasanya kalau atas nama alias itu ada keren-keren. Ini ada apa dengan Eyang Sangwan itu? Terinspirasi dari kemanusiaan, sosial, dan silaturahmi, kebersamaan, persaudaraan. Jadi makna dari Sangwan itu, Sangwan adalah satu bahasa yang implementasinya itu adalah kebutuhan setiap manusia yang tidak membeda-bedakan. Dalam artian yang kaya, yang miskin pasti Sangwan. Jabatannya yang tinggi yang rendah pasti Sangwan. Bahkan dalam hal ibadah pun, siapapun yang datang duluan itu dia pasti paling depan jajarannya, staffnya. Jadi tidak dibeda-bedakan. Jadi maksud dari Sangwan itu yaitu kita itu sama di hadapan Yang Maha Kuasa. Gitu. Artinya mungkin ada makna tersendiri yang tadi diceritakan itu Kang. Iya benar. Oke Kang, ini selain nama yang Sangwan yang jelas ada kata lain apa memang termasuk budayawan atau bagaimana? Ya intinya saya itu berawal dari cinta kepada yang namanya sebuah seni. Ya. Karena seni itu memiliki keindahan, seni itu mendatangkan kebahagiaan, bahkan seni itu menghilangkan segala sesuatu yang sekiranya membuat pikiran itu jenuh, pikiran kesal, pikiran segala ruwet maut. Dengan seni, orang itu ingin mendatangkan suatu inspirasi, suatu ilham, dan mendatangkan hal-hal baru untuk menjadikan suatu karya. Nah, disitulah seni itu menjadikan kita itu lupa akan segala sesuatu yang sulit. Yang ada kita itu berkarya, gitu. Nah sekarang gini Kang, boleh dibilang orang super aktif nih ya. Di baik di organisasi, di OKP gitu kan. Sebetulnya arahan diri Kang sendiri yang mana sih sebetulnya? Yang apa memang di budayawannya atau memang di OKP-nya atau memang di ormas gitu kan? Ya. Kalau menurut saya yang namanya organisasi itu adalah suatu jembatan buat saya mencapai tujuan yaitu persaudaraan, silaturahmi. Karena bahasa orang tua itu silaturahmi itu akan memanjangkan kena umur, akan membawa kita berkah, membawa rezeki, bahkan sampai anak cucu pun insya Allah kalau jalannya kita itu niat tujuannya silaturahmi, anak cucu kita itu tidak akan mendapatkan kesulitan dalam hal apapun. Nah, suatu organisasi dan suatu hal-hal yang lain itu merupakan suatu jembatan kita untuk menuju itu. Kalau menurut saya gitu, karena saya target tujuan saya dalam organisasi apapun ya niatnya itu silaturahmi. Tapi mungkin beda kan kalau pamannya di organisasi dengan salah satu mungkin budayawan sendiri mungkin ya. Artinya mungkin agak apa ya namanya boleh dibilang mungkin nggak ada ADART-nya mungkin kan. Ya, gitu. Kalau budayawan nggak ada kan. Nah ini kan perbedaannya seperti itu gitu kan. Nah lantas di mata Kang Sangwan sendiri mengenai pemuda ini khususnya. Kita berbicaranya luasan Bogor Barat lah. Artinya Bogor Barat di sini pemuda
pandangan kacamata Kang Sangwan sendiri mengenai budaya itu di wilayah Bogor Barat seperti apa? Ya, kalau ukuran budaya di Bogor Barat itu sebenarnya karakternya itu kuat, karakter budayanya. Cuma yang saya lihat potensinya itu ada, tapi belum terbangun. Jadi harusnya ada satu inisiator atau ada satu contoh, satu penggerak dari para budayawan. Nah, di sini saya Berarti tertarik. selama ini budayawan di Bogor Barat apa memang nggak ada persatuan atau bagaimana kan? Bukan tidak ada persatuan, jadi mereka itu kebanyakan berjalan masing-masing sendiri gitu. Jadi karena modernisasi juga, pemuda itu sudah tergerus oleh zaman, yang akhirnya tidak tertarik dengan yang namanya budaya. Nah, justru di sini saya mencoba untuk mengangkat kembali kearifan lokal yang ada, mengajak teman-teman pemuda untuk tahu dan mencintai budaya kita yang pernah ada, yang pernah bangkit dulu gitu. Nah, dalam arti pernah bangkit ini di Bogor Barat seperti apa, Kang Sangwan? Budaya kita itu di Bogor Barat, contoh aja di wilayah Jasinga, itu suatu sejarah yang ada di Bogor Barat itu, ya kalau bisa dibilang itu Jasinga. Jasinga itu dengan nama Jasinganya, dengan patung singanya, ikonnya, sebenarnya itu banyak sejarah-sejarah yang bisa diangkat. Terus peninggalan-peninggalannya, seperti situs-situs yang ada. Nah, dari sejarah itu minimal kita itu sudah mengetahui bahwa saksi atau bukti sejarah itu di Bogor Barat itu ada. Dan minimal anak-anak muda tahu situs apakah ini tempat apakah, peradaban sejarah seperti apa, minimal tahu. Dan untuk mencintainya, teman-teman pemuda, saya ingin mengajak teman-teman muda juga untuk mencintai budaya-budaya, bukan hanya budaya sejarahnya saja, tapi budaya musiknya, terus budaya pakaiannya, cirinya, adat istiadatnya. Ya minimal aja cinta dulu lah, pakai cirinya. Tidak harus mengetahui lebih dalam, nanti cirinya dulu harus bisa dicintai dulu untuk lebih melekat cinta pada budayanya, arifan lokal kita yang ada. Itu sebetulnya kalau memang boleh dibilang tanggung jawab gitu. Tanggung jawab siapa sebetulnya kalau untuk urusan kasih arahan dan segala macam gitu? Sebenarnya kalau ukuran tanggung jawab itu ya sebenarnya itu tanggung jawab kita bersama. Kalau harus disebut siapa yang bertanggung jawab, ya saya juga tidak bisa menyebutkan, tapi minimal orang yang tahu itu harus melakukan atau ya, memberikan arahan, harus mempunyai niat untuk pelestarian, mewariskan atau memberikan pemahaman terhadap budaya-budaya yang pernah ada. Jadi jangan hanya disimpan seolah-olah budaya kita itu disembunyikan. Ini suatu ya. Nah, disembunyikan di sini apa memang tadi berbicara lagi balik ke pertama, apa memang pemuda-pemudinya memang enggak tertarik atau memang tidak ada yang enggak mau mengajarkan gitu? Ya bisa jadi kekurangan ketertarikan juga, bisa jadi karena kurang ada yang mengajak, bisa karena dengan modernisasi sekarang kan, dengan adanya handphone, dengan adanya internet segala rupa, jadi pemuda itu sudah terbius dengan modernisasi. Nah, memang tugas berat sebenarnya untuk mengajak pemuda itu mencintai budayanya, karena budaya asing itu sudah sangat melekat melalui televisi, melalui internet dan segala rupanya gitu. Berbicara tadi seperti pemuda-pemudi, ini ada nggak masalah kita berbicara di tingkat kabupaten Ya. untuk kegiatan-kegiatan gitu, dalam artian khususnya di tingkat kecamatannya gitu kan, baik itu melalui seni budaya dan segala macam gitu. Tapi dilihat-lihat mungkin menurut Kang Sangwan ini ada nggak arah ke, boleh dibilang kalau kita berbicara diharuskan gitu, artinya bukan diharuskan ya, prioritas gitu untuk
supaya bangkit kembali. Sementara kan mungkin dalam bidang di struktur di kabupaten atau ininya kan ada juga kali ya. Ada. Kurang gimana menurut Kang Sangwan ini sudah bekerja maksimal atau bagaimana itu? Ya, untuk kepengurusan di kabupaten terkait Karang Taruna memang ada yang namanya bidang kesenian kebudayaan. Nah, itu memang saya sendiri yang membidangi itu, bahkan ketuanya itu memang saya di Karang Taruna Kabupaten. Nah, terkait kegiatan yang ada, memang saya juga sudah punya target dan konsep. Ya, saya itu punya target ingin membuat artinya melestarikan totopong. Apa itu? Totopong itu, ini totopong. Jadi banyak masyarakat yang belum mengetahui. Banyak yang menyebutkan belangkon. Totopong, lah apa namanya? Ikat kepala. Ya, kalau yang lepasan itu namanya ikat. Tapi kalau yang langsung jadi itu namanya totopong. Bukan belangkon, bukan juga yang namanya bendok, bukan. Kalau di Sunda itu namanya totopong. Nah, kalau yang lepasan itu yang dipakai itu namanya ikat. Nah, ikat pun boleh dipakai bagaimana caranya juga nggak apa-apa, nggak masalah. Jangan harus mengacu pada merak liga atau reos nangka gitu, nggak masalah. Yang penting minimal saya ingin mengajak teman-teman muda minimal tahu ciri Sundanya, tahu budayanya gitu. Supaya ikatnya aja dulu. Supaya menjiwai tadi bahwa kita tuh memang punya budaya gitu. Ya, kita punya budaya dan ikat pun kalau saya pakai, saya lihat mau dipakai baju jas pantas, mau pakai baju koko pantas, mau pakai baju apapun pantas, bahkan pakai jas pun sangat pantas, unik, lebih asik pakai batik, lebih terlihat indah gitu. Nah, selain itu, selain tadi apa yang dikatakan apa namanya ketopong, totopong gitu ya. Ya. Kalau selain totopong tersebut, ciri yang memang harus anak muda zaman sekarang ini, selain mungkin tadi budayanya, ya, seperti mungkin kalau di seni budaya musiknya mungkin apa namanya reog dulu kan, rada itu termasuk mungkin kan apa namanya kayak seperti di Kongen aja sekarang kayaknya nggak jarang lihat ya, gitu kan. Itu sebetulnya masuk budaya juga ya, termasuk budaya. Kebetulan mungkin sekarang ini kan lagi kena COVID, mungkin kita harus memaklumi ya. Nah, artinya bukan tidak terjamah mungkin ya. Ini kan harapan Kang Sangwan sendiri kan udah jelas, apalagi selaku ketua gitu kan di Kabupaten Bogor gitu kan. Ketua bidang ya, bukan ketua umumnya, ketua bidang. Jangan tahu sebut. Nah, itu sebetulnya di dalam rapat, ya. Itu suka diinikan enggak untuk seperti Kang Sangwan sendiri, artinya ini loh programnya selain memang seperti bansos atau apalah gitu. Ya, kalau program itu waktu rapat kerja Karang Taruna Kabupaten Bogor, memang saya juga sudah mengusulkan untuk mengadakan yang namanya setiap tahunnya itu gelar festival budaya se-Kabupaten Bogor. Keduanya, memang konsep saya itu ingin mencetak rekor dalam hal seni, yaitu karinding, 2000 karinding. Kalau karinding itu di tempat saya di Jasinga itu udah bagus menurut saya, tapi belum saya undang nih ke sini nih. Itu anak-anak muda yang memang patut kita contoh gitu kan. Ya. Saya bukan ngebanggain seorang Jasinga, bukan ya. Gitu. Enggak, memang budaya itu tidak menyebutkan wilayah, tapi yang penting jiwanya itu. Ya, setuju gitu kan. Nah ini Kang, balik lagi nih Kang. Akan begitu banyak kegiatan. Tadi saya bilang bukan mungkin lagi, artinya dari sebetulnya kalau menurut diri Kang Sangwan sendiri gitu kan, apa namanya secara historis di jiwa gitu ya, artinya gini, yang menjiwai gitu, salah satunya ini di posisi mana gitu. Yang lebih menjauhi saya itu karena saya dasar basicnya itu dari
pecinta seni dan pernah menjadi pelaku seni gitu. Nah, di sini saya terbangkit untuk memunculkan lagi jiwa seni di jiwa saya dan ingin menyalurkan ke teman-teman muda jiwa seni ini, baik dari seni musiknya dan dalam seni apapun yang ada. Dan berbicara seni, banyak juga teman-teman yang saya lihat salah persepsi terhadap saya. Di Karang Taruna itu saya selaku ketua bidang kesenian kebudayaan, bukan ketua bidang kesundaan. Jadi yang ingin saya sampaikan, harus berpikir luas. Seni itu bukan hanya di Sundaan, tapi kita juga tetap harus menjaga kearifan lokal kita. Ya, bentar dulu Kang, bukan potong kalimat saya. Arti kesundaan dengan ini memang sangat beda. Kesundaan dengan apa? Dengan yang akan tadi sebutkan. Ya, maksud dari saya kesundaan itu ini budayanya. Tapi dalam hal seni, saya juga ingin mengajak teman-teman itu untuk mencintai seni musik yang lain juga, seni teater, seni puisi. Itu banyak seni-seni yang lain. Nah, apa tujuannya? Saya ingin agar pemuda itu terlepas dari yang namanya narkoba. Nah, dengan kesibukan di hal seni dan kebudayaan, mungkin teman-teman itu bisa banyak terinspirasi dari hal-hal yang kebaikan, dalam hal kebaikan. Jadi tidak akan saya rasa gitu ya, tidak akan melenceng dari hal-hal yang tidak baik lah. Bisa menjauhkan dari narkoba lah, ya, seperti itu ya. Karena kesibukan bisa melupakan hal-hal yang seperti itu, tapi disibukkan dengan hal kebaikan, dengan seni musiknya, seni tarinya, budayanya, dan semua jenis seni dan budaya ingin saya sampaikan. Walaupun kemampuan saya pun terbatas, tapi saya juga mengajak teman-teman yang lain untuk sama-sama memberikan ilmunya. Yang saya juga kan di sini masih belajar. Ya, artinya mungkin gini, porsinya untuk memberikan arahan ini kan maksudnya dan meskipun Kang Sangwan ada dari beberapa tempat tadi, mungkin kan tidak salahnya untuk menyampaikan, dalam artian menyampaikan ini untuk tadi kesundaan dan segala macam, atau boleh dibilang pokok utamanya sebetulnya apa sih yang kesundaan itu sebetulnya. Karena di sisi lain juga mungkin ya, kalau pernah kita masuk sekolah kesundaan itu juga memang nggak ada pelajarannya kecuali bahasa Sunda kan dulu ya gitu. Nah, ini agak sulit enggak sih sebetulnya untuk menyampaikannya kan? Kalau menurut saya, untuk menyampaikan terkait kesundaan itu kepada teman-teman pemuda dan pemudi itu, yang menurut saya gampang susah. Karena dari buku sejarah pun Sunda itu kan tidak ada di pelajaran. Walaupun banyak kita temukan yang namanya keropak ataupun peninggalan-peninggalan sejarah Sunda. Nah, minimal saya juga menyampaikan ke teman-teman, budayanya itu yang harus lebih dipakai itu adalah budaya adat sopan santun, seperti itu yang harus bisa disampaikan dulu. Artinya sopan santun baru nanti menyebar ke tadi, dalam artian kalau memang kita bentuk seni tadi itu ya, gitu ada seni tari, seni dan segala macam lah ya. Benar. Gitu. Nah, ini di dalam Kang Sangwan sendiri ini dengar-dengar sudah ada koordinasi dengan bukan hanya di tingkat kabupaten, melainkan di tingkat provinsi Jawa Barat juga. Itu ada nyambungnya di dalam program apa sebetulnya dengan Jawa Barat itu sendiri? Kalau dengan Jawa Barat ya terkait budayanya, terkait budaya. Kita sering sharing dengan teman-teman budayawan, dengan teman-teman seniman, bahkan teman-teman sejarawan juga, sering komunikasi. Karena di situ juga saya menggali potensi sejarah, menggali potensi seni, menggali potensi budaya yang ada di wilayah masing-masing. Karena walaupun yang namanya wilayah Kesundaan itu luas, tapi beda wilayah, beda budayanya.
beda kearifan lokalnya, beda sejarahnya. Ya, di situ saya pun belajar menggali semuanya. Kita sering mengadakan pertemuan, sering ngobrol bareng untuk saling sharing, saling belajar, saling memberikan masukan. Enggak, budayawan dengan sejarawan sebenarnya apa ada perbedaan nggak sih? Beda ya? Beda. Kalau sejarawan itu kebanyakan dia menceritakan. Ya artinya kan tetap dalam intinya kan boleh dibilang kesundaannya juga ada, gitu kan. Artinya tapi sejarahnya gitu maksudnya. Ya. Kalau bicara budaya itu luas, karena budaya itu harus ada unsur seni. Gitu. Budaya itu membudidayakan, artinya dia mau membudidayakan, menyampaikan kebaikan dalam hal sejarahnya dan dalam hal seninya. Jadi seni dan sejarah itu harus dibudayakan. Jadi budaya itu luas, tidak dilihat dari satu sisi. Artinya budaya itu kita itu harus bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan dalam hal seni dan hal sejarah. Jangan sampai nantinya anak cucu kita itu salah persepsi dalam penangkapan sejarah, salah menggunakan dalam bidang seni. Nah, budaya yang baik inilah yang harus disampaikan ke anak cucu kita, bahkan ke saudara-saudara kita, teman-teman kita. Apalagi saya juga kan sebagai ketua bidang, saya juga harus bisa menyampaikan ke teman-teman Karang Taruna di kecamatan dan desa untuk bisa melakukan atau menyampaikan budaya-budaya yang mengandung kebaikan. Gitu. Tidak hanya sebatas pelaksanaan kegiatan gitu ya. Ya, artinya oriented dalam kegiatan, tapi kita kalau bahasa kiai mungkin dakwah ya. Kemungkinan ke arah sana kalau menyampaikan itu kan. Ya, cuman kalau dalam Karang Taruna konteksnya kita mah bukan di atas mimbar gitu. Jadi konteksnya kita mah hanya ngobrol-ngobrol, tapi bahasanya disampaikan. Ya. Apa sebetulnya budaya ini seperti apa ya. Kayak gitu ya. Oke Kang, dalam hal ini Kang, porsi gitu kan, sebetulnya tadi saya bilang kegiatannya di Jawa Barat khususnya ada menyangkut nggak ke kabupaten ke tingkat desanya gitu kan, khusus tapi yang tadi gitu kan. Artinya bisa koordinasi gitu kan. Nah, dalam hal ini kan mungkin terutama program-program yang selama ini memang ada kita kalau berbicara wilayah mungkin kita kan cukup kabupaten. Kita kan kalau memang kita luaskan lagi berarti kan kita Jawa Barat juga kan seperti itu ya. Nah ini Nusantara gitu. Nah hal ini kan pandangan Akang sendiri gitu kan. Kita masyarakat khususnya di Jawa Barat maupun di tingkat kabupaten itu sekian persen menurut saya, sekian persen memang tadi ada yang menjiwai, ada yang tidak. Apalagi kita dengan globalisasi, artinya dengan sistem yang canggih sekarang. Ini ada kekhawatiran nggak kan? Kalau memang tidak selalu kita anak muda kita terus kasih saran, pendapatan segala macam mengenai budaya tadi gitu. Ada kekhawatiran nggak diri Kang Sangat sendiri? Kalau kekhawatiran pasti ada, ada. Karena kan tidak semua orang itu mau menerima apa yang kita sampaikan. Karena kan saya juga paham, beda orang, beda karakter, beda keinginan. Jadi dengan gaya apapun kita kadang-kadang sulit, tapi dengan cara, saya juga memakai cara. Kita lihat dulu orangnya seperti apa, resepnya naon gitu ya, sukanya apa, karakternya seperti apa, ya itulah kita sampaikan perlahan-lahan. Jadi saya juga tidak langsung ayo tidak, kita baca dulu. Saya melakukannya pertama tekniknya silaturahmi dulu, silaturahmi ngobrol bareng, tapi saya tidak langsung mengarahkan kepada hal pada tujuan. Kita bawa ngobrol dulu kemana-mana supaya terlihat karakternya kemana nih. Maksudnya yang mau diajak oleh kita? Ya, karakternya kemana. Terus dalam hal seni, dia sukanya seni apa? Dalam hal sejarah apa? Terus dia itu inginnya seperti apa? Nah, itu dibaca dulu.
Jadi tidak bisa langsung disampaikan karena tidak seperti makan cabai kan, Ya. langsung pedas. Jadi perlu proses gitu. Makanya saya sering aktif keliling kabupaten. Saya juga belajar membaca karakter manusia seperti apa, karakter budayanya seperti apa. Karena saya yakin beda kepala, beda karakter, beda orang, beda keinginan. Jadi itu. Sebetulnya kalau budaya ini maksudnya ke arah mana sih? Sebetulnya kalau memang kedinasan itu apa ke dinas apa gitu? Kalau budaya itu kalau di kabupaten ya maksudnya ke Disputpar Disputpar. dan Dinas Budaya dan Pariwisata dan Dinas Pendidikan Kebudayaan. Sebenarnya ada yang bingung, saya juga mempertanyakan. Nah ini makanya saya tanyakan. Harusnya saya itu sebagai ketua bidang, saya sering kesulitan. Saya harus koordinasi ke Dinas Pendidikan kah atau ke Dinas Budayanya. Pariwisata kah? Ya. Karena di Dinas Pendidikan pun ada disebutkan Dinas Pendidikan Dan pariwisata. Pariwisata, Disputpar, Dinas Budaya Pariwisata. Tapi saya pernah ikut kegiatan di balai yang di Banten itu pun dari Kementerian Pendidikan untuk pelestarian budaya, Cagar alam atau cagar alam. Kan itu termasuk sejarah juga kan, budaya kita juga yang diangkat. Nah, jadi kita itu harus. Tapi kok di bidang dinas Pendidikan dan kebudayaan, pendidikan dan kebudayaan. ada budayanya. Budaya berarti seni itu masuk ke budaya mungkin. Iya. Maksudnya mungkin ke arah sana ya. Tapi disebutnya Dinas Budaya dan Pariwisata, Dan ada pariwisata. budayanya juga, gitu. Jadi ini ada dua dinas dengan satu porsi bahasa dan berbeda tupoksi. Kita juga kebingungan sebenarnya. Jadi saya itu pernah ke Disputpar juga tidak melempar, tapi komunikasinya agak camplang lah. Malah yang dibahas hanya pariwisatanya, Ya. gitu. Di Dinas Pendidikan yang dibahasnya ya hanya pendidikannya, padahal di situ sudah disebutkan budayanya. Tapi selama ini budaya ini makanya mungkin agak terhambat, mungkin ya bukan terhambat, artinya apa memang ke masyarakat nggak pernah turun gitu. Apakah itu karena nggak pernah disinggung-singgung atau bagaimana itu? Nggak tahu juga ya. Nggak tahu juga. Kayak yang gimana ya, karena kan kalau saya lihat mah seperti saling melempar bola panas nih dinas ini dua nih, antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pariwisata dan Budaya. Karena dua-dua pakai bahasa budaya dua-duanya. Makanya saya bingung nih, kalau bisa dipecah satu lah. Dinas Pendidikan khusus Dinas Pendidikan, disebutkan Dinas Budaya Pariwisata, Dinas Budaya Pariwisata. Jadi supaya jelas kita kemana koordinasinya itu. Oke Kang, ini menyangkut tadi akan berbicara karena memang bisa menyampaikan melalui Karang Taruna karena Kang Ya. bidang kebudayaan tadi mungkin ya. Kita singgung sedikit masalah Karang Taruna nih Kang. Ya. Sama mungkin kalau struktur itu udah jelas di kabupaten atau akar kepengurusan di kabupaten, di kecamatan pun sama mungkin, termasuk mungkin Karang Taruna tingkat desa juga. Artinya ada bidang kayak seperti itu. Lengkap semua. Nah ini enggak ke depan ada program enggak? Artinya yang akan sampaikan ya ada di situ budaya itu jelas tadi, ada yang hobinya mungkin seni. Ya. Ada yang hobinya mungkin nari, ada yang lain-lain lah. Ada Banyak lah kalau memang kita mau menggali gitu kan. Karena seni itu luas. Seni itu luas. Artinya di sini bahwa ada inisiatif dalam hal untuk program nantilah. Ya. Mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu. Dalam artian supaya kita ada betul-betul di wilayah khusus ke desa, kecamatan gitu kan. Artinya kan ada program seperti ini mungkin mereka juga udah bisa menyalurkan tadi seperti dia habis umpamanya tingkat desanya hobinya mungkin tadi nari atau memang selain itu kan kayak seperti drama dan segala macam itu kan mungkin termasuk juga gitu kan, termasuk mungkin pakaian adat, ya pakaian adat di sini mungkin bisa nggak sehari-hari atau bagaimana kan gitu seperti itu ya. Nah ini di dalam
program kabupaten. Udah nyampe nggak ke situ kan? Program kabupaten ya? Iya. Nah, kan di tingkat kabupaten. Gitu. Kalau program kabupaten belum ada. Belum ada. Belum ada. Hanya sebatas mungkin sekarang ini karena lagi COVID, lagi bansos-bansos saja. Iya. Gitu. Sementara kan kalau kita gali program tersebut itu kan harus dalam artian satu periode jabatan mungkin ya. Benar. Iya kan? Nah. Itu. Selama ini mungkin apa memang ada kinerja atau rapat kerja atau sebagainya kan gitu. Nah, jadi untuk sahabat sekarang ini Kang Sangguan nggak bisa memberikan keterangan ya, artinya memang belum ke arah sana ya. Ya, kalau untuk urusan pemerintah kabupaten saya juga belum tahu gitu. Tapi kalau urusan karantina ya memang sudah program kerja saya gitu untuk membudayakan yang namanya teropong gitu. Memang sudah niat saya itu minimal teman-teman pemuda mau memakai ciri Sunda untuk melestarikan budaya. Tapi kemarin sudah ramai, tapi sekarang sepi lagi Kang. Itu gimana ya? Apa memang sama Kang Sangguan nggak dikasih masyarakat atau sudah tidak niat? Kata-kata desa menyangkut anggaran juga. Jadi sebenarnya baru sekadar resep doang pemuda sekarang. Jadi ngelihat, woi mantap nih, coba kasih, pakai seminggu 2 minggu udah nggak ada. Bahkan ya kemarin diikat, lupa, nah, gitu. Jadi baru sekedar suka, baru sekedar resep. Jadi belum menjiwai gitu. Beda dengan teman-teman yang sudah lama di kebudayaan, teman-teman yang ada di Jasinga, yang kultur budayanya kuat. Kalau boleh tahu di wilayah kita aja di barat. Perkirakan Kang Sangguan itu wilayah mana-mana saja yang memang kelihatan aktif gitu untuk mengembangkan budaya ini? Kalau di Bogor Barat yang saya lihat aktif itu di Dramaga ada Dramaga, karena emang motornya itu orang yang punya power lah. Terus di Jasinga ada Jasinga, di Sukajaya agak kurang karena kalau di belah kidul itu jajaran Sukajaya kebanyakan itu dia itu ingin mengembangkan wisata kebanyakan. Jadi kultur budayanya kurang. Bukan tidak ada, semua wilayah juga ada. Cuma kalau dibilang yang aktif, kalau dari penglihatan saya dan hasil silaturahmi, memang untuk budaya Sunda itu yang kuatnya ya di wilayah Jasinga, pemuda di Jasinga yang sudah masuk di Karang Taruna. Oke Kang, ini terakhir Kang. Harapan Kang Jan seperti apa Kang ke depan, baik dari segi kebudayaannya, baik dari Karang Tarunanya? Harapan saya dari segi budaya, teman-teman mudah-mudahan bisa mencintai budayanya, mencintai tanah airnya, jangan menghilangkan ciri budaya wilayah masing-masing, dan tetap menjaga kearifan lokal yang ada. Untuk di Karang Taruna, harapan saya mudah-mudahan melalui Karang Taruna saya bisa menyampaikan hal kebaikan dalam kesenian, kebudayaan, dan olahraga juga. Karena dari kearifan lokal itu ada permainan-permainan paulingan baheula yang bisa dijadikan suatu cabang olahraga juga ada. Maka dari itu harapan saya juga di Karang Taruna, mudah-mudahan teman-teman yang tergabung di Karang Taruna bisa ikut membangkitkan jiwa seni teman-teman yang lain, membangkitkan jiwa seni para pemerintahannya, baik di tingkat desa maupun kecamatan, dan jangan cuma membangkitkan tapi juga memberikan contoh ciri budaya dengan berani memakai, berani menunjukkan bahwa inilah budaya saya, inilah ciri khas saya, inilah ciri khas wilayah saya, Sunda. Seperti itu. Cukup ya. Itu. Baik, kita selesai obrol-obrol ngalir ngidur sama Eyang Sangguan. Tapi ada
satu kata yang saya ambil dari Besari. Aku tidak tahu di mana ujung perjalanan ini. Aku tidak bisa menjanjikan apapun, tapi selama aku mampu, mimpi-mimpi kita adalah prioritas. Itu dari desa untuk Indonesia.